Shalom semuanya, kita kembali lagi dalam service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang doa minta pasangan. Nah, mungkin kita pernah, termasuk saya, ya, pernah minta yang namanya pasangan dari Tuhan, ya kan? Nah, tapi seringkali mungkin di kita itu ada yang dapat, ada yang enggak, mungkin ada yang zonk, ya kan? Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita minta pasangan sama Tuhan Yesus? Nah, mari kita baca dulu ya. Di Matius 6 ayatnya ke-6 sampai yang ke-8 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, mari kita lihat dulu di ayat yang ke-6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tuhan itu adalah Tuhan yang personal. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat-sangat personal. Maka daripada itu, sebelum kita minta pasangan, kita harus dekat dulu kepada Tuhan itu. Ngomong-ngomong soal doa ya, doa itu sebenarnya bukanlah sebuah mantra. Apalagi kalau kita pakai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu bukanlah sebuah mantra atau sebuah kalimat yang pasti akan terjadi atau bla 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 bla. Nama Yesus itu diberi kepada kita, itu adalah kasih karunia. Artinya ketika kita memanggil nama Yesus, itu adalah sebuah hubungan yang intim dengan Dia. Dan kenapa kita harus pakai dalam nama Yesus? Karena itulah yang diberikan Tuhan kalau kita minta sesuatu kepadanya. Jadi boleh nggak sih kita minta pasangan sama Tuhan? Bisa. Sangat bisa dan sangat boleh. Kenapa? Karena dia Tuhan kita. Dia Bapa kita. Tapi yang Tuhan mau adalah yang pertama, kita harus dekat dengan Dia. Sebelum kita mau mendapatkan anaknya, kita harus dekat dulu sama papanya. Sebelum kita itu pengen punya pasangan yang oke, kita harus dekat dulu kepada di atas segalanya, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan pasti akan memberikan kita pasangan yang terbaik. Bagaimana Tuhan memberikan kita pasangan yang terbaik kalau kita sendiri nggak kenal Tuhan kita? Kita harus bisa mengenal dulu Tuhan dulu supaya kita mengerti pasangan seperti apa sih yang Tuhan mau kasih. Gitu ya. Jadi yang dimasukkan dengan tersembunyi itu adalah di mana kita itu berdoa itu hanya dengan Dia saja. Bukan pamer, bukan supaya kita terlihat rohani, bukan supaya kita terlihat religius. Ya kan? Tapi kalau kita sungguh-sungguh orang yang mencari Tuhan, pasti ada buahnya. Dan kalau kita memang orang yang punya integritas dan karakter kita bagus, masa sih wanita atau laki-laki gak suka sama kita? Bukannya setiap laki-laki atau setiap perempuan itu pengen pasangan yang baik, pasangan yang oke, yang gak hanya cuma ganteng, yang gak hanya cuma cantik, tapi kita juga pengen sekali untuk yang namanya punya pasangan yang baik hati. Ya kan, yang tulus, yang cinta dengan kita. Nah, diperlukan hal itu untuk kepada Tuhan. Yang artinya adalah kita perlu dekat dengan Dia. Makanya di sini dikatakan juga kan di ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele. Seringkali anak-anak muda itu terlalu bertele-tele. Sama Tuhan itu to the point aja. Kalau kita minta doa sama Tuhan Yesus pasangan, ya misalnya, ngomongin aja tipenya, gak apa-apa. Justru ketika kita ingin memilih pasangan, kita perlu ngomongin soal tipe. Tapi ingat ya, tipe-tipenya jangan sampai yang melebihi kapasitasmu. Misalnya, Tuhan saya pengen sekali punya cowok Korea. Kan? Tuhan saya pengen banget untuk punya pasangan dari Jepang. Ya kan? Cewek Jepang cantik-cantik. Ya kan? Nah, bisa nggak seperti itu? Bisa. Tuhan kasih nggak? Belum tentu. Karena apa? Coba misalnya kalau kamu minta dan Tuhan kasih, ternyata ceweknya itu cantik sekali, kamunya malah tidak mengurus diri, kan kasihan, nanti dikira kamu peletin dia, padahal enggak kan kasihan. Nah, jadi kalau kamu mau minta sesuatu sama Tuhan, mintalah secara detail, minta saja nggak apa-apa, tapi sesuai dengan kapasitasmu. Makanya kalau kamu pengen mendapatkan, misalnya contoh kamu pengen dapat cewek yang cantik, artis misalnya, selebgram misalnya, ya kamu minimal bisa menyetarakan dengan selebgram itu, dan gak harus jadi selebgram. Misalnya kamu baik, kamu bisa berdandan dengan rapi, ganteng di sini gak harus
punya barang mewah, nggak harus dia kulitnya putih atau hitam, belum tentu. Ganteng di sini banyak, bisa dari attitude-nya, bisa dari cara dia berpakaian, cara dia mengurus rambutnya, itu kan bisa terlihat, ya kan? Karena ganteng dan cantik itu relatif. Nah makanya kita perlu juga minta sama Tuhan itu. Dengan yang penting itu belak-belakan aja, Tuhan tahu kok. Jadi jangan kita bertele-tele ini maksudnya panjang lebar, bahkan apalagi yang suka malu-malu, apalagi nggak pernah minta. Pengen Tuhan kasih, tapi kita nggak pernah minta. Nah gimana mau Tuhan mau kasih? Tapi kan bukannya Tuhan itu tahu, ya kan? Seperti di ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Loh, kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan nggak langsung kasih? Ya kan? Buat apa kita berdoa kalau Tuhan sudah tahu? Nah ini dia. Kenapa Tuhan pengen kita berdoa sama dia? Supaya kita dekat dengan dia. Tuhan itu mau bergaul dengan kita. Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan yang kaku. Dia mau bergaul dengan kita. Tahu nggak di perjanjian lama kenapa Tuhan bikin korban bakaran harus begini begitu. Musa sampai 40 hari di gunung untuk berbicara dengan Tuhan sampai mukanya bercahaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan mau berlama-lama dengan kita. Bukan soal korban bakarannya, karena Tuhan sudah ngomong apa? Korban bakaranmu itu tidak kumakan loh. Pada saat bangsa Israel itu pengen membohongi Tuhan. Dia kasih korban bakaran ke Tuhan, tapi dia juga memberikan korban bakaran ke Allah lain. Tuhan tidak suka. Artinya kamu berarti bermuka dua. Kamu harus sayang dengan aku saja, jangan Tuhan yang lain. Dalam konteksnya seperti itu. Sama seperti kita. Kalau kita minta sama Tuhan, bukan berarti Tuhan itu gak tahu. Dia tahu segalanya. Sebelum kita minta dia tahu. Tapi dia mau berlama-lama dengan kita. Sebelum kita berlama-lama dengan pasangan kita berlama-lama dulu sama Yesus. Kalau nanti suatu saat, misalnya ya, kamu putus dengan pasanganmu, kamu masih punya pegangan yaitu Tuhan Yesus. Kalau orang tuamu sudah tidak ada, kamu masih punya pegangan yaitu Tuhan Yesus. Karena dia adalah segala-galanya. Orang tua bukanlah segala-galanya, pacar bukan segala-galanya. Suamimu dan istrimu itu bukan segala-galanya, Yesus itu segala-galanya. Bahkan orang tuamu pun kadang-kadang gak sempurna kan? Ya kan? Termasuk orang tua saya, setiap kita. Makanya kita boleh minta pasangan kepada Tuhan. Mintalah secara detail, Tuhan saya mau orangnya seperti ini. Saya pengen dia itu yang imut-imut. Boleh gak kasih tipe-tipenya? Boleh. Boleh. Kita bisa request sama dia, tapi kehendak dialah yang jadi. Makanya sebelum kamu meminta, atau pada saat kamu lagi minta, selalu di akhirnya, sebelum dalam nama Yesus, amin, kamu harus bisa ngomong, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Sama seperti doa Tuhan Yesus pada saat di Taman Getsemani. Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Sama seperti kita bisa minta tipe A, B, C, D, E, F, G. Tapi selalu omongin, Tuhan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Karena kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Mari semua kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Biarlah Tuhan setiap mereka yang mungkin lagi merasa jomblo, merasa single, apalagi yang harus punya pacar, Tuhan tolong agar mereka bisa mengerti bahwa Tuhan sudah menyediakan, hanya tinggal saja mereka menunggu. Ada di antara kamu yang sebenarnya itu pasanganmu itu sudah ada di sekitarmu, tapi kamu itu terlalu jauh. Bagi kamu yang seperti itu, please, kamu lihat di sekitar kamu, ada orang yang benar-benar setia dengan dirimu, bahkan dia cocok dengan dirimu. Jadi jangan terlalu banyak minta ini dan itu, dia sudah ada di sekitarmu, tinggal kamu terima saja dulu dan kamu coba lihat perjalananmu dengan di mana. Dan nanti kamu bisa lihat dia adalah pasanganmu yang terbaik. Dalam nama Yesus, kamu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya and God bless you.